Saudara, tadi seperti yang sudah disebutkan, ada sejumlah tamu undangan yang hadir dan juga Menteri Kabinet Indonesia Maju. Ada Thomas Djiwandono, Wakil Menteri Keuangan, kemudian juga ada Darmawan Prasojo, Direktur Utama PT PLN, dan juga tadi ada Supratman Andi Aktas, Menteri Hukum yang juga sudah tiba di Istana Kepresidenan Jakarta. Selain itu, yang tadi juga disebutkan menjadi beberapa nama yang masuk dalam bursa kepemimpinan Danantara seperti Rosan Roslani juga sudah tiba, sudah hadir di Istana Kepresidenan Jakarta, serta tadi disebutkan juga ada Pandu Syahrir. Kemudian ini gambar terbaru, saudara, ada Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio yang baru saja tiba di Istana Kepresidenan Jakarta. Dan untuk mendalami dan juga membahas lebih dalam soal Badan Pengelola Investasi Danantara yang akan diluncurkan oleh Presiden jam 10 kalau sesuai jadwal, saya akan membahas bersama dengan Direktur Next Indonesia Center, Bapak Heri Gunawan, yang sudah bergabung bersama saya di studio Kompas TV. Selamat pagi Pak Heri, apa kabar? Baik, selamat pagi Mbak Aci. Ya Pak, ini kan publik belum tahu begitu ya, sebagian besar belum tahu apa sih sebetulnya beda antara BPI Danantara dengan Kementerian BUMN, walaupun dua-duanya sama-sama punya tugas atau punya tanggung jawab langsung ke Presiden. Ini kalau yang umum tuh sepak bola lah ya. Kita kalau lihat bola ini, Danantara Kementerian BUMN itu seperti FIFA yang membuat regulasi, dia juga seperti wasit ketika pertandingan itu berjalan. Nah, sementara Danantara adalah klubnya atau kesebelasannya. Jadi Danantara itu adalah regulator, Kementerian BUMN adalah regulator. Dia regulator yang membuat regulasi, mengawasi BUMN sekaligus memberikan sanksi kalau terjadi pelanggaran. Nah, artinya dia akan memberikan sanksi kepada entitas di bawah Danantara itu terhadap BUMN. Nah, jadi itu pemisahannya itu jelas. Jadi dia membuat aturan, dia menjadi wasit Kementerian BUMN itu, sekaligus dia menjadi perwakilan pemerintah pemegang saham seri A. Merah putih yang artinya punya hak veto, sementara Danantara adalah pelaksana dan juga pemegang saham seri B. Nah, nanti yang jadi objeknya adalah BUMN. Kira-kira gitu. Jadi satu yang bikin regulasi jadi wasit gitu ya. Nah, satunya lagi adalah pemainnya. Yang pemilik, mengoperasikan. Danantara pemilik klub lah. Danantara pemilik klub gitu ya. Oke, ini kan juga kalau kita lihat Pak Heri, dibentuknya Danantara ini 4 bulan setelah Presiden Prabowo dilantik atau menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia begitu ya. Waktu 4 bulan ini apakah cukup untuk membuat super holding dengan juga ada aset ataupun juga dana yang dikelola ini cukup besar, 15.000 triliun rupiah, dan waktu yang 4 bulan ini juga apakah cukup untuk membentuk dan memastikan legalitas dari super holding Danantara? Ini kalau kita ngomong soal legalitas, ini ada nih di Kompas nih. Nih, Danantara diluncurkan, payung hukum ditunggu. Nah itu ya. Nah, ini maksud saya tuh gini, Danantara lahir itu berdasarkan undang-undang, dan undang-undang itu belum jadi lembaran negara, belum dilembar negarakan. Karena kita belum pernah, semuanya publik belum bisa mengakses. Betul. Itu satu. Ketika pemerintah membentuk Indonesia Investment Authority-nya itu, SWF kita, nah itu juga lewatkan peraturan pemerintah. Saya tadinya membayangkan undang-undang ini diturunkan menjadi peraturan pemerintah. Undang-undangnya dulu muncul, peraturan pemerintah sebagai tugas dan fungsinya Danantara. Nah itu kemudian baru Danantaranya diluncurkan, mungkin berbarengan dengan PP. Nah setelah itu tata laksana organisasinya seperti umumnya kementerian itu dibuat melalui peraturan presiden. Nah ini tiga-tiganya kan belum ada nih, undang-undangnya juga baru diketok, tapi lembaran negaranya kita belum lihat. Nah ini menjadi agak rapuh menurut saya dari sisi hukum ya. Mungkin nanti yang bisa bicara lebih jauh itu orang tata negara lah. Tapi dari tadi Mbak Aci menyebut itu 4 bulan. Ya, 4 bulan. Gini loh, saya tuh jadi teringat 1MDB, ingat nggak? 1MDB Malaysia yang bermasalah itu. 1MDB itu lahir di Malaysia, dulu kan punya Terengganu ya, diakuisisi menjadi milik pemerintah pusat oleh Menteri Keuangan, itu 4 bulan setelah Pak Najib menjadi Perdana Menteri. Ada Pak Najib Perdana Menteri itu kalau nggak salah bulan April, kemudian bulan Julinya itu 1MDB diakuisisi oleh pemerintah pusat. Ini bukannya mitos, mudah-mudahan Danantara tidak bernasib seperti 1MDB. Gitu.
Itu kira-kira gitu. Jangan sampai ada mitos angka 4 ya. Iya itu bukannya suuzon, kita di sini ingin kemudian ya menyambut dengan baik adanya BPI Danantara, tapi juga kita tetap memperhatikan dan juga istilahnya mewarning lah ya untuk hati-hati bagaimana kemudian nanti pengelolanya dan juga orang-orang di dalamnya dalam menjalankan tugas yang seharusnya di BPI Danantara itu. Dan sebelum kita lanjutkan, Pak Heri, saya ingin menyapa terlebih dahulu narasumber kita, ada Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Profesor Telisa Aulia Valianti, telah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom. Selamat pagi Prof. Telisa, apa kabar? Baik, terima kasih. Selamat pagi Mbak Asri, Pak Heri, dan seluruh pemirsa Kompas TV di seluruh Indonesia. Iya, selamat pagi Prof. Ini kan tadi sudah berbincang juga lah dengan Pak Heri begitu ya, bagaimana kemudian apa beda Danantara dengan Kementerian BUMN, kemudian juga terkait dengan rentang waktu pembentukan Danantara yang 4 bulan begitu ya, dibilang cukup inilah ya, cukup sedikit waktunya begitu ya. Nah, saya ingin bertanya ini Prof, soal modal Danantara yang disuntikan. Ini kan disebutkan juga oleh Presiden Prabowo Subianto, ini disuntikan salah satunya dari efisiensi anggaran, yang mana efisiensi anggaran ini ada 44 miliar US dollar begitu, 20 miliar US dollarnya, 20 miliar dolar Amerika Serikatnya ini diberikan atau disuntikan untuk Danantara. Fairkah pemotongan anggaran ini untuk modal Danantara, Prof. Telisa? Iya, pertanyaannya langsung ini ya, langsung menukik ini pertanyaannya. Jadi kalau kita bicara fair atau tidak fair kan tergantung tadi tujuan atau kepentingan nasional ya. Artinya bahwa kita ingin anggaran kita itu lebih menciptakan multiplier efek yang lebih tinggi. Intinya kan secara ekonomi, maksud saya sebagai makroekonomis kan melihatnya adalah kepada multiplier efek ya. Selama itu nanti kemudian lebih bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi, lebih bisa menurunkan kemiskinan, lebih bisa bermanfaat untuk rakyat, ya itu sebetulnya fair-fair saja apabila itu bisa dipenuhi ya. Artinya bahwa namanya realokasi anggaran dari pos A ke pos B. Nah, kita harap pos B yang baru ini misalkan lebih baik daripada pos A yang sebelumnya. Jadi selama konsep itu terpenuhi sebetulnya tidak apa-apa, karena memang fungsi dari anggaran negara itu kan ada 3 ya, alokasi, distribusi ya, dan stabilisasi. Nah, apabila memang untuk memenuhi ketiga hal ini, ya itu tidak apa-apa dan lebih baik gitu. Apabila yang tadi ya kan kita mau memotong lemak nih, lemak ini kurang bermanfaat, lemak ini menimbulkan dampak negatif. Nah, lemaknya ini mau kita translate jadi protein misalkan tadi. Kalau Pak Heri tadi analoginya dengan bola. Nah, kalau saya tadi antara lemak mau menjadi lemak ini dibakar jadi sesuatu yang lebih bagus gitu kan. Nah, kita lebih sehat supaya fiskal kita lebih sehat juga, makroekonomi kita juga lebih sehat. Jadi selama itu terpenuhi ya sebetulnya itu tidak masalah ya. Tapi pertanyaannya kan bagaimana ini bisa terpenuhi gitu kan. Asumsi ini bahwa ini bisa lebih baik realokasi anggaran ini gitu. Karena walau bagaimanapun kan suatu lembaga baru memang pasti butuh permodalan awal ya kan. Nah, modal awal dari efisiensi anggaran ya why not juga selama itu memang akan menciptakan hal yang lebih baik atau lebih positif untuk bangsa ini. Selama sesuai, selama fair begitu ya, sesuai dengan apa yang harusnya, ini ya fair-fair aja begitu ya, sah-sah saja. Tapi di sini Prof ada aset hampir 15.000 triliun yang dikelola. Jadi sebetulnya apa yang harusnya begitu dirasakan secara konkret, secara langsung oleh masyarakat dengan adanya BPI Danantara ini? Ya, mungkin kita juga perlu hati-hati ya dalam menerjemahkan, karena 15.000 triliun itu kan aset dari BUMN-BUMN yang terlibat menjadi anggota dari super holding ini ya. Bukan berarti nanti pembiayaannya bisa semua 15 triliun ini digunakan untuk memodali atau berinvestasi kepada sektor-sektor tadi ya. Ini kan aset. Sedangkan aset ini kan yang akan digunakan sebagai loan itu kan tidak semua pastinya kan. Aset ini kan sebetulnya bukan cash juga semua bentuknya, ada juga yang berbentuk surat berharga, mungkin ada yang berbentuk fisik. Jadi itu lebih ke aset dari lembaga-lembaga yang akan dibawa ataupun yang akan menjadi member dari super holding ini. Nah, jadi angka 15.000 triliunnya mungkin kita wow banget ya, itu kan hampir setengah dari PDB kita gitu ya. Maksudnya itu aset ya. Jadi ini nanti untuk pembiayaannya sendiri berapa kan nanti tentu para ahli akan menghitungnya ya, berapa maksimum yang bisa dipinjamkan, dan kemudian juga ini bukan berarti semua bisa langsung ya, karena kan semua butuh assessment gitu kan. Jadi berapa yang benar-benar nanti menjadi modal dari Danantara ini, kemudian kan nggak semua, nggak full 100% dari aset itu bisa menjadi modal gitu kan. Nah, itu kan
kita harus paham lah di dalam teori struktur finance gitu ya, bahwa itu nggak bisa semuanya. Nah, tapi kan artinya ini berapa yang nanti bisa menjadi bahan pembiayaan. Yang penting itu kan gini ya, masyarakat di sektor real itu bisa lebih mudah nanti mendapatkan dana. Selama ini misalkan contoh, sektor industri manufaktur, kan ada perbankan yang selama ini melakukan pembiayaan. Nah, manufaktur itu kurang bisa masuk ke dalam sistem perbankan karena manufaktur itu misalkan turnover-nya tidak secepat perdagangan. Makanya bankers itu lebih suka membiayai perdagangan yang turnover-nya cepat. Manufaktur kayak restrukturisasi mesin dan lain sebagainya itu proyeknya dianggap beresiko dan secara keuangan itu menghasilkan NPV ataupun payback period yang lebih rendah. Nah, itu yang seringkali makanya manufaktur kurang diminati oleh bankers. Nah, ini Danantara bisa masuk kan harusnya karena manufaktur sebagai sektor prioritas. Nah, jadi yang ditunggu itu adalah kemudahan berinvestasinya bisa dirasakan oleh sektor-sektor yang selama ini kurang mendapatkan akses atau kurang mendapatkan preferensi dari sistem perbankan. Nah, harapannya jadi bisa menjadi komplementer dari pembiayaan sektor perbankan yang selama ini lebih selektif gitu karena harus memenuhi Basel III karena bank itu regulasinya lebih ketat. Nah, ini kan non-bank. Danantara ini kan berarti non-bank. Nah, non-bank biasanya ada lebih kemudahan untuk melakukan assessment terhadap kredit dan resikonya, tapi tetap ya memperhatikan prudensial gitu kan. Tapi istilahnya ini harapannya bisa menjadi pilihan buat sektor real supaya bisa dibiayai gitu oleh keberadaan Danantara. Jadi harapannya ini bisa memberikan dia dengan aset yang besar tadi ya bisa memberikan pembiayaan juga kepada sektor-sektor yang selama ini kurang mendapatkan itu perhatian atau preferensi dari bankers karena berbagai ceritanya entah jangka panjangnya, mismatch asset liabilities-nya dan lain sebagainya dengan profil resiko yang mungkin tidak sesuai dengan risk appetite dari perbankan misalkan seperti itu. Jadi memang ini harapannya intinya sih Danantara ini harapan dari pelaku seharusnya bisa menjadi sumber pembiayaan alternatif bagi sektor real itu untuk dunia usaha harusnya. Yeah. Artinya harapannya manfaat dari BPI Danantara ini bisa untuk membiayai sektor-sektor yang kurang diperhatikan atau kurang dibiayai begitu ya. Nah, Prof. Talisa dan Pak Heri kita dengarkan terlebih dahulu pernyataan terkini dari Marwarar Sirait, Menteri Perubahan. Langkah dan semuanya kan jelas secara eksplisit dinyatakan itu. Baik, saudara, kita akan membahas lagi. Ini kan ada aset jumbo dikelola juga. Ini asetnya sangat jumbo, artinya ada risiko pengelolaannya seperti apa. Jangan sampai seperti 1MDB Malaysia. Nah, kita akan bahas lebih lanjut, tapi usai jeda tetaplah di Breaking News Kompas TV. Anda kembali menyaksikan Breaking News Kompas TV terkait dengan peluncuran Badan Pengelola Investasi Danantara yang akan dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Hari ini rencananya pukul 10 di Istana Kepresidenan Jakarta. Sejumlah tamu undangan sudah hadir. Tadi terlihat ada Menteri Investasi, Kepala BKPM, Rosan Roslani, kemudian ada Wakil Menteri Keuangan Thomas Jiwandono, ada Menteri Hukum Supratman Andi Aktas, kemudian ada juga Menteri Perumahan Marwarar Sirait, kemudian ada tamu undangan lainnya, ini Direktur Utama PT PLN, ada Darmawan Prasojo, kemudian yang menarik ada Gus Yahya Cholil Stakuf, ini juga representasi dari pengurus besar Nahdlatul Ulama dan sejumlah tamu-tamu undangan lainnya yang juga sudah memadati kawasan Istana Kepresidenan Jakarta. Nah, kita akan kembali lanjutkan perbincangan bersama dengan Pak Heri Gunawan dan juga Prof. Talisa. Saya mau ke Pak Heri dulu ini, Pak, soal ada aset yang dikelola 15.000 triliun. Meskipun tadi dijelaskan juga oleh Prof. Talisa itu tidak semuanya yang memang bisa langsung digunakan begitu dimanfaatkan. Tapi ini memang aset yang jumbo. Nah, artinya aset jumbo, pengawasan juga harus ekstra, harus lebih ketat. Pengawasannya bagaimana ini? Jangan sampai atau yang dikhawatirkan ini bisa terulanglah kejadian 1MDB Malaysia. Kalau tadi juga kita sempat sebelumnya berbicara soal peluncuran yang rentang waktunya 4 bulan, takutnya jangan sampai sama begitu, meskipun waktu peluncurannya sama. Jadi gini Mbak, persoalan apa namanya SWF ini, Sovereign Wealth Fund ini, dana abadi yang punya negara ini, itu di negara manapun, Venezuela, Brazil, Arab, Qatar dan lain-lain itu ya, itu mereka itu pernah mengalami kegagalan atau kerugian, itu karena dua hal. Pertama, itu korupsi. Kedua,
salah memilih instrumen investasi karena ada kemudian terjadi penurunan nilai. Nah, ini makanya pengawasan itu menjadi sangat penting di sini ya, karena memang asetnya sangat besar. Ya, menjadi pengawasan ini yang dikhawatirkan itu adalah misalnya gini, udah bercampur baurnya antara regulator dengan operator. Nah, itu satu. Kedua nih, orang yang memegang aset sebegitu besar itu kan nafsunya berbeda. Nah, nafsunya berbeda karena gini. Nanti bisa jadi gini kan, nanti kemungkinan dan antara akan ada satu investment holding company, satu operating holding company. Nah, di investment holding company ini kan mirip dengan GIC, GIC-nya Singapura. Nah, dia nanam aja duit tuh. Dia nanam duit di perusahaan-perusahaan, nanti dia dapatnya dari dividen atau dia masuk di portofolio. Kemudian ngambil gain di situ. Nah, ini kemudian dana ini diakumulasi menjadi ibaratnya kayak ternak sapi, ya menggemukkan sapinya aja. Nah, manfaatnya nanti dia taruh ke perusahaan-perusahaan. Kemudian juga kalau yang ini yang operating itu yang lain, dia seperti khazanah lah. Khazanah punya di sini kayak CIMB Niaga dan lain-lain gitu. Nah, jadi menurut saya di sini pengawasannya memang agak berbeda di antara dua ini. Jadi makanya pengawasannya itu harus melekat. Dan di sini persoalan independensi menjadi sangat penting. Satu, persoalan independensi. Yang kedua, persoalan tata kelola misalnya gitu ya. Jadi persoalan tata kelola ini kayak kasus 1MDB itu kan persoalan transparansi. Salah satu aspek penting di dalam persoalan GCG. Transparansi tidak ada sehingga kemudian ada dana yang masuk ke regulator, ke dalam hal ini Perdana Menterinya gitu, Pak Najib itu. Nah, ini bukannya nggak mungkin karena orang-orang kita itu soal menggocek begitu, itu jago Mbak. Karena gini ya. Ini juga misalnya gini, nah ini juga harus sensitif lembaga aparat penegak hukum. Misalnya gini, itu kita kan bisa aja korupsi, potensi korupsinya itu kan bisa juga pada selisih suku bunga. Itu kan bisa aja, misalkan saya menerbitkan surat utang, nanti kan dalam proses itu ada namanya book building. Nah, book building itu akan menentukan berapa sih kupon nanti yang akan dikasih ke publik. Nah, sebelum kupon itu muncul, itu bunganya berapa? Kan ada negosiasi dengan calon pembeli. Nah, itu kan di situ bisa kita cincai. Bahkan di perusahaan yang berelasi dengan plat merah, itu pernah terjadi persoalan selisih bunga pinjaman ini. Misalnya gini, Danantara ini misalnya ya, Danantara nggak perlu duit. Tapi saya dekati karena saya kenal baik dengan Pak Padu misalnya. Udah bos, mau nggak ada yang bisa ngasih utang nih. Bunganya katanya sebenarnya bunga pasar karena dolar misalnya 4%. Tapi you bayar 5% lah. Yang 1% ya sudahlah kita redistribusi aja. Kan itu bisa terjadi. Ya? Itu pernah terjadi di Indonesia. Memang tidak banyak terungkap ya. Yang kayak gitu pernah terjadi di perusahaan yang berelasi dengan plat merah. Nah, ini jangan sampai kayak gini. Makanya pengawasannya betul. Nah, dalam pengawasan itu ada kan di dalam manajemen risiko itu dikenal dengan istilahnya 4 eyes. Jadi ada 4 mata. Keputusan tidak boleh dibuat oleh 2 mata. Oleh 1 orang atau 1 ruangan. Harus ada 2 orang minimum atau 2 ruangan. Sehingga nanti ada balancing di situ. Nah, kira-kira begitu. Nah, ini bagian dari proses pengawasan karena memang asetnya begitu besar. Siapapun yang mengelola pasti ada rasa tergiur. Gitu. Nah, itulah bagaimana dia menjaga keimanannya. Ya, itu memang yang perlu diwaspadai, harus pasang mata begitu ya. Pasang mata gitu. Jadi dia menjaga profesionalismenya dia itu seperti apa, komitmennya dia seperti apa. Ya, artinya memang ini perlu pengawasan yang tadi kalau dibilang sama Pak Heri, ini pembuatan keputusan tidak bisa hanya 2 mata, harus 4 mata. Kita juga harus pasang mata untuk mengawasi bagaimana kemudian operasional maupun juga investment yang dilakukan oleh BPI dan Antara itu sendiri. Masih bicara soal pengawasan, saya mau ke Prof. Telisa. Prof, ada juga nama-nama yang nantinya akan menjadi Dewan Pengawas. Kalau berdasarkan informasi yang kami dapatkan, Dewan Pengawas ini akan dikepalai oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Kemudian juga nanti anggotanya ada dari perwakilan Kementerian Keuangan ataupun sosok atau pejabat yang nantinya akan ditunjuk oleh Presiden Prabowo Subianto. Nah, ini seperti apa Anda melihat ya, Prof. Telisa? Ya, tentu tadi banyak sudah disampaikan oleh Pak Heri dan banyak sekali ya diskusi mengenai ini terkait dengan penerapan good corporate governance ataupun good public governance ya. Jadi memang tata kelola dan transparansi itu adalah kunci sukses dari
suatu lembaga seperti Danantara ini. Jadi memang kalau saya kan based on research ya, jadi beberapa literatur studi mengenai keberhasilan, ini kan semacam sovereign wealth fund ya, semacam SWF. Jadi beberapa keberhasilan SWF itu kuncinya adalah di GCG-nya itu, atau di corporate governance, atau di good public governance. Jadi dan juga di transparansi. Jadi SWF yang bagus, yang berkembang dan sehat itu tentunya yang corporate governance atau governance-nya ya, baik corporate ataupun publiknya itu memenuhi standar yang baik itu secara teori ya. Nah, kemudian juga kalau saya tuh untuk pengawas ini juga ingat kepada yang namanya dulu pernah ada kasus BLBI ya, kita tahu. Nah, di mana itu lewat perbankan. Ini kan lewat non bank ya, tapi kan kita harus paralelisme ya, maksudnya melihat kepada benchmark di perbankan sendiri. Jadi dulu di perbankan sendiri ada penyalahgunaan yang disebut dulu kasus KLBI dan BLBI begitu, yang menjadi skandal di negeri Indonesia juga ya. Nah, kita mudah-mudahan belajar dari itu, mudah-mudahan ini walaupun berbeda bentuknya, tadi kan kalau di Malaysia 1MDB itu ya yang menjadi contoh gitu, bahwa itu bisa terjadi penyimpangan. Tapi kita berharap dengan optimisme kita tidak seperti itu tadi, dengan kerangka pengawasan yang baik. Nah, berharap sih di Dewan Pengawas itu selain kementerian, itu juga dilibatkan sektor keuangan kalau menurut saya. Jadi pengawas-pengawas dari sektor keuangan ini juga harus terlibat. Karena walau bagaimanapun ini akan mempengaruhi financial system stability secara keseluruhan. Karena ini kan nanti dana-dana pemerintah ini kan semuanya juga ditaruhnya di perbankan, jangan lupa. Nah, nanti kalau ada penyimpangan-penyimpangan, ini akan mempengaruhi ke sektor keuangan atau perbankan itu sendiri. Nah, itu juga makanya pengawas dari perbankan sih menurut saya perlu ya. Karena apa? Karena di perbankan itu sendiri, itu aturannya itu biasanya sudah lebih jelas ya. Jadi bagaimana nanti peran dari OJK, Bank Indonesia, ataupun LPS misalkan sebagai anggota dari Komite Stabilitas Sistem Keuangan itu juga punya peran ya di dalam pengawasan selain lembaga-lembaga auditor seperti tentunya KPK dan BPK ya. Itu perlu. Cuma kan memang kita tahu dari Undang-Undang BUMN sendiri agak sulit ya, itu harus persetujuan DPR kalau tidak salah ya pengawasan itu. Nah, harapannya ini juga DPR bisa lebih aware terkait dengan hal itu karena memiliki peran juga di dalam pengawasan. Tapi menurut saya intinya pengawas-pengawas dari lembaga keuangan itu juga harus dilibatkan karena nanti ini akan in relation kena juga ke sektor keuangan seperti itu. Jadi karena kita dulu ingat SMI dan SMF ya. Jadi ada SMI atau sebagai Special Mission Vehicle itu juga berada di bawah pengawasan OJK seperti itu. Jadi ini juga apakah di bawah, nah ini sepertinya berbeda dengan itu karena ini lebih tinggi ya statusnya secara kelembagaan ataupun secara besaran. Nah, tetapi gini, lembaga kecil aja seperti SMI dan SMF itu kan harus diawasi juga oleh regulator sektor keuangan seperti itu. Jadi paling masukannya itu sih. Jadi apakah regulator sektor keuangan dan tentunya regulator pengawas yang memang benar-benar mengawasi secara seperti BPK dan KPK itu ya, itu memang perlu dilibatkan juga seperti itu. Tapi juga regulator sektor keuangan itu juga sepertinya perlu karena ini akan berhubungan dengan sektor keuangan, akan memiliki dampak juga ke sektor keuangan. Regulator sektor keuangan dan juga tadi BPK maupun KPK juga harus dilibatkan dalam pengawasan ini begitu ya, Prof. Talisa. Kalau kita bicara lagi soal risiko dari pengelolaan aset yang jumbo 15.000 triliun begitu ya, secara stress test ini akan sesistemik apa bagi Indonesia kalau aset kelolaan 15.000 triliun ini bermasalah? Ya. Tadi saya katakan 15.000 triliun itu kan hampir 50% dari PDB Indonesia. Berarti itu sedangkan uang beredar itu kan sekitar 10.000 triliun ya. Kita M27 GDP kan hampir 40 atau 45% gitu. Jadi ini lebih tinggi gitu dari M27 GDP kita ya. Jadi artinya itu sangat besar sehingga pasti sistemik ya. Maksudnya secara jumlahnya itu apabila ada guncangan. Tapi kan tadi ya again kita tetap harus optimis dan mendukung. Kita tetap nafasnya adalah apresiasi pemerintah yang meluncurkan ini, tapi tadi ya bagaimana naskah akademiknya juga benar sekali tuh Mbak terkait dengan sistemik risk dan lain sebagainya seharusnya sudah ada di dalam kajian Danantara ini. Jadi sebelum ini diluncurkan seharusnya sudah ada ya, kita tunggu sih naskah akademiknya bahwa ya harus dipersiapkan apa supaya tidak terjadi sistemik risk seperti itu. Itu mitigasi resiko tuh selalu ada ya dalam lembaga keuangan itu nomor satu kan emang kita selain return kan risk ya. Jadi harus mempertimbangkan profil resiko dan mitigasi resikonya. Gitu. Jadi itu pasti penting ya di dalam sektor keuangan itu bicara sistemik risk itu satu hal yang penting di dalam kerangka stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan seperti itu. Memang benar ini akan berdampak positif tapi tadi risknya juga ada ya, itu tadi makanya betul-betul harus dikelola dengan baik. Jadi kita harapannya tentu ekspektasi dari kita sebagai akademisi ya, terutama saya dari sisi pribadi sebagai akademisi mengharapkan
itu tadi ya pengawasan yang sangat baik seperti itu, dan juga itu menghindari sistemik risk ini. Mitigasinya tentu harus ada karena tadi berkaitan dengan aset yang cukup besar seperti itu. Oke, itu soal pengawasan pengelolaan aset Jumbo. Saya ingin beralih membahas soal bursa kepemimpinan BPI Danantara. Sudah ada nama-nama yang beredar, mulai dari nanti kepala Danantaranya ini akan diketuai atau diemban atau ditunggangi oleh Rosan Roslani yang saat ini juga menjabat sebagai Menteri Investasi Kepala BKPM. Kemudian di Direksi Super Holding, Super Investmentnya ini ada Pandu Syahrir. Kemudian di holding operasionalnya ada Doni Oskaria. Nama-nama ini Pak Heri, apakah ini cukup kuat untuk menarik investor atau cukup menarik untuk market? Memang betul begini ya, terkait dengan orang-orang ya. Ini para investor itu selain dia memperhatikan ketika misalnya dia ingin bermitra, katakanlah joint venture, atau dia ingin belanja. Pak Heri, mohon maaf kita harus jeda sejenak, tempat terpotong juga Pak Heri nama-nama tersebut, mungkin boleh dilanjutkan? Ya, kalau kita bicara orang, ini kan isu terakhir yang beredar itu, Pak Mulyaman yang sekarang sudah dilantik sebagai Kepala BPI Danantara, itu ditaruh ke atas sebagai anggota Dewan Pengawas. Posisinya katanya mau digantikan dengan Pak Rosan. Pak Rosan turun pangkat nih sebagai di lembaga publik ya, badan publik. Dia dari Menteri Investasi kemudian turun menjadi Kepala Badan. Walaupun badannya setingkat Menteri gitu ya. Jadi tetap pakai mobil RI sekian-sekian gitu. Nah, kemudian dari sini nanti akan ada misalnya ada investment holding company gitu ya. Nah, itu yang akan dipegang oleh Pak Pandu Syahrir, kemudian ada Doni Oskaria seperti tadi sudah itu kan yang sudah ramai ya. Kalau kita lihat orang-orang ini yang menurut saya punya pengalaman, jam terbang, dan dia membangun perusahaan gitu ya, yang kemudian perusahaan itu sampai sekarang masih stabil, itu tentu Pak Rosan. Nah, dia sudah matang lah dengan di situ ya. Dan Pak Rosan itu jangan lupa dia punya keahlian yang lain, itu playmaker. Dulu dia mendukung Pak Arsyad Rashid jadi Ketua Umum Kadin. Nah, kemudian dia juga ikut bantu Anin, kemudian menggulingkan Arsyad Rashid. Ya, ini yang menarik. Ya, dia playmaker yang baik gitu ya. Playmaker yang baik itu karena semuanya kemudian berteman kan. Nah, itu satu. Kalau Pak Pandu Syahrir itu kan kita tahu beliau ini begitu datang ke Indonesia, ini kemudian ada di dalam perusahaan paman yang didirikan pamannya Pak Luhut. Itu adalah Toba yang nama lengkapnya TBS Energy. Tapi di Toba ini ada yang menarik loh. Ini kita bukannya coba cocokologi bukan ya, tapi tetap semuanya harus berelasi ya. Di Toba ini itu yang dipimpin oleh saya lupa nama lengkapnya, Jordan itu. Ada 2 orang links Asia. Ini yang ada di sini. Satu dirutnya, karena Pak Pandu itu adalah wakil dirut, sama satunya lagi komisaris, Pak Tamimi. Nah, 2 orang ini berasal dari links Asia. Itu perusahaan yang pengelola dana investasi di Singapura. Di links Asia ini ada salah seorang dari keluarga yang sangat prominent. Itu yang namanya Rizal Rishad. Dia adalah anaknya Pak Ibrahim Rishad. Pak Ibrahim Rishad ini adalah kalau anak ABG sekarang nggak tahu ya, itu adalah Gang of Four. Jadi ada 4 konglomerat terkemuka di Indonesia pada masanya zaman Orde Baru, Pak Lim Silyong, Juhar Sutanto, Ibrahim Rishad, Sudwi Katmono. Nah, anaknya Pak Ibrahim Rishad di sini. Saya nggak tahu apakah kemudian ada dana Ibrahim Rishad, saya nggak tahu, di dalam TBS Energi atau yang lain-lain. Kalau Pak Doni ini, jadi tadi kalau nggak salah ada ini ya, Pak CT datang ya? Ya, datang. Mungkin Pak CT ingin menyaksikan eksekutifnya dilantik. Nah, Pak Doni ini kan besar dari Citicorp. Dia besar dari Citicorp, kemudian mewakili Citicorp sebagai pemegang saham di Garuda. Nah, dia masuk dari sebagai komisaris, kemudian sebagai direksi. Nah, kemudian setelah itu Pak Doni melesat pindah ke Injurni dan lain-lain gitu ya. Sampai kemudian jadi wakil menteri dan kabarnya sekarang dia akan menjadi megang operating holding di bawah Danantara untuk operating holding milik Danantara. Nah, jadi gini, yang ingin saya sampaikan, semua orang-orang ini berelasi dengan perusahaan, dengan bisnis. Yang ini bisa jadi mitra dari Danantara. Makanya pengawasannya tadi itu lagi-lagi menjadi sangat penting. Jangan sampai mohon maaf misalnya gitu ya, tiba-tiba
Pak Pandu itu misalkan dia jadi ya sebagai operating investment company itu dia hanya investnya itu pada surat berharga yang related dengan Links Asia misalnya. Kemudian juga nanti kerjasamanya kebanyakan sama kalau dipegang oleh ini nanti Telkom banyak kerjasamanya misalnya loh ya dengan industri perusahaan televisinya milik Pak CT misalnya kayak gitu-gitu. Nah ini makanya di sini penting pengawasan karena ini berelasi dan ini ada konflik of interest itu yang kita khawatirkan. Semoga ini semuanya tidak terjadi gitu ya. Dan tentu kalau memang mereka jadi diputuskan oleh presiden, tentu presiden sudah melakukan background checking lah ya. Karena kan presiden punya perangkat semua BIN dan lain-lain gitu ya. Nah tapi semoga juga mereka yang nanti yang diangkat ini juga mampu menunjukkan bahwa saya tidak memiliki konflik of interest dan dia nanti kemudian akan bekerja sesuai dengan harapan. Bagaimana Danantara itu bisa menjadi katalisator peningkatan kapasitas investasi kita atau menurunkan ibaratnya gap antara modal untuk investasi dengan realisasi investasi. Jadi antara modal dengan investasi gapnya itu bisa ditutupi oleh Danantara. Bagaimana bisa naik gitu ya. Bagaimana kemudian memastikan tidak adanya konflik of interest begitu ya? Itu yang sebenarnya kita khawatirkan. Karena gini, Pak Erik dia akan jadi ketua Dewan Pengawas. Betul. Saya tuh kasihan sama Pak Erik. Mungkin beliau itu nggak tidur ya, capek gitu ya. Karena Pak Erik itu yang related dengan BUMN itu pegang 3 jabatan dengan 4 fungsi. Satu, Pak Erik sebagai Menteri BUMN. Menteri BUMN adalah regulator dan wakil sebagai kuasa pemegang sahamnya pemerintah. Jadi pemerintah punya saham di BUMN, kuasanya ada Menteri BUMN. Satu jabatan 2 fungsi. Pak Erik sebagai Ketua Dewan Pengawas. Jadi artinya Pak Erik ada di operator. Ketiga, Pak Erik itu anggota Dewan Pengawas INA, Lembaga Pengelola Investasi kita. Jadi INA sudah dibentuk dengan peraturan pemerintah, kan Ketua Dewan Pengawasnya Menteri Keuangan, anggotanya Pak Erick Thohir. Jadi Pak Erick Thohir yang related dengan BUMN itu ada 4 fungsi yang melekat pada dia. Betapa lelahnya gitu. Luar biasa ya. Iya. Banyak role. Iya, dan ini juga ada orang kalau investor orang luar akan melihat ini artinya apa? Ada risiko. Risikonya apa? Karena bercampurnya di sini antara regulator dengan operator. Jadi satu, pembuat peraturan, pengawas, kemudian pemain, seperti Pak Erik ada di INA, ini kan kemudian ada dikelola oleh satu orang. Kalau di dalam undang-undang disebut bahwa Danantara akan mengambil sebagian wewenang presiden di BUMN, kalau sebagian kita asumsikan 50%, mungkin yang dipegang oleh Pak Erik 75%. Karena dia dari membuat regulasi, mengawasi, sampai menjadi pemain. Gitu. Oke, menarik ini saya ingin ke Prof. Talisa dulu, Ya, Pak Heri. ya. Saya mau bicara soal rasio investasi Indonesia yang menurun sejak tahun 2013 ini mentok sekitar 30% terhadap PDB begitu ya. Betul. Prof. Talisa ini Danantara punya tugas untuk memutus rantai ini. Kira-kira mampu atau tidak? Prof. Talisa. Ya mudah-mudahan ya, karena kan tadi dengan aset yang besar, modal yang besar, dengan ya tadi harapannya pimpinan-pimpinan yang sesuai dan memiliki networking yang sangat tinggi. Nah harapannya itu tentu bisa menginikan PR. Nah tapi gini, saya mau menyorot dulu ya, investasi kenapa stagnan? Nah karena komponen investasi kita kalau dilihat dari data PMTB itu dominan bangunan. Jadi investasi kita itu banyakkan bangunan. Nah setelah bangunan baru kedua seperti perlengkapan gitu ya, peralatan kendaraan. Nah kita tuh sangat lemah di intellectual property dan juga di cultivated biological resource. Nah harapannya nanti dengan adanya Danantara bisa mengubah landscape ini. Jadi jangan cuma investasi itu di bangunan, which mean bangunan itu kan konstruksi ya. Jadi investasi kita tuh banyak kan ya bangunan dan konstruksi gitu. Nah ini bagaimana nanti Danantara bisa mengubah ini gitu harapannya. Jadi karena kalau enggak kita akan stagnan, karena kan namanya bangunan itu kan keperluannya tidak terus-menerus meningkat ya gitu. Jadi kalau kita bicara teori pertumbuhan ekonomi, capital stock fisik itu kan nggak bisa hanya dari fisik ya, investasi itu bisa di human capital, kemudian seperti di produk kekayaan intelektual yang akan menghasilkan inovasi, kemudian di kekayaan hayati kita. Nah tadi kalau dikatakan Danantara nanti bisa invest ke energi baru terbarukan, kemudian ke sektor agriculture agar berkembang.
yang apa ya, mungkin return on investment-nya tuh atau CAGR-nya juga itu masih bisa meningkat dengan pesat gitu. Cari investasi yang selama ini susah untuk dibiayai perbankan karena terbatas oleh macam-macam regulation di perbankan. Nah, masuklah ke investasi yang bisa memberikan return yang besar yang selama ini mungkin tidak dipreferensi oleh perbankan seperti itu. Nah, itu yang menurut saya PR dari Danantara supaya apa? Supaya nggak sama atau bisnis as usual gitu. Kalau bisnis as usual kan kayak pindah kantong kiri ke kantong kanan aja. Selama ini mungkin sudah tersebar ya dana-dana yang kan selama ini gini sistemnya. Dividen BUMN selama ini kan masuknya ke APBN. Kemudian oleh APBN disuntikan misalkan untuk PMN dan penggunaan-penggunaan lainnya. Nah, jadi nggak kelihatan tuh kelolaan investasinya tuh seperti apa, spread dari hasil investasinya tuh seperti apa. Nah, dengan adanya Danantara, dividen-dividen ini bisa dikelola dengan baik sehingga menghasilkan spread yang lebih tinggi, keuntungan yang lebih tinggi, nanti bisa diinvestasikan kembali, menghasilkan return on investment, nanti diinvestasikan kembali. Nah, akhirnya multiplier efek dari investasinya tuh lebih terlihat. Lebih berlipat, kan itu tujuan dari Danantara. Nah, ini supaya ini terjadi itu seperti apa? Nah, berarti kan dia harus masuk ke sektor-sektor yang memang memberikan ROI yang tinggi. Nah, bagaimana? Nah, selama ini yang ROI tinggi itu kebanyakan risknya juga tinggi. Nah, sehingga perbankan nggak mau masuk ke situ gitu. Nah, kalau mau growing ya harus masuk ke sektor itu, tapi tetap disertai pengawasan dan manajemen resiko yang baik tentunya untuk tetap mengawal. Karena biasanya memang harus lebih memahami bisnis modelnya yang lebih spesifik. Biasanya kan Danantara nanti akan masuk tadi ke energi baru terbarukan yang secara perbankan itu mungkin jumlahnya kurang tercover dan kemudian harus konsorsium mitigasinya juga cukup rumit. Nah, dengan adanya Danantara karena dia bisa multi stakeholder, harapannya dia juga bisa multi stakeholder sehingga melakukan hal yang tidak bisa dilakukan oleh perbankan secara sendiri gitu loh, sehingga bisa masuk ke area-area investasi yang memang menghasilkan return yang tinggi. Seperti tadi misalkan proyek geothermal nih, saya pernah ya ada case proyek geothermal, saya pernah menangani kajian terkait financing sektor geothermal. Nah, ternyata perbankan tuh susah masuk ke situ karena resikonya tergantung dari teknologi yang digunakan apa. Karena nanti kalau teknologinya berbeda, kemungkinan gagalnya juga tinggi. Nah, kayak gini-gini nih Danantara harus masuk ke sektor-sektor yang padahal kan penting tadi geothermal itu untuk energi baru terbarukan dan potensi kalau itu jalan keuntungannya besar. Nah, itu tapi tadi harus memahami resiko-resikonya, terus melakukan multi stakeholder engagement supaya resikonya itu turun dan di situ ada penjaminan dari pemerintah, kendala-kendala yang dihadapi bisa dihandle oleh Danantara secara lebih baik dibandingkan perbankan sendiri, which means itu perbankan misalkan lebih ke individu atau komersial gitu, yang itu government-nya itu kurang. Nah, dengan adanya Danantara, nah ini bisa di hold oleh Danantara seperti proyek-proyek geothermal misalkan seperti itu. Jadi memang ya harus masuk ke situ gitu, harus untuk mendorong investasi kita itu jadi growing ya, supaya tidak stagnan di angka 30% tadi gitu. Oke, Prof, ini menarik tadi juga kan sebetulnya kalau kita mengulas dari visual yang kita pantau bersama di Istana Kepresidenan Jakarta, sudah tiba juga tadi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Yahya Holil Stakuf, begitu ya, yang memang kalau kita lihat juga setelah itu ada visual dari Presiden Prabowo Subianto yang juga sudah menyatakan telah menandatangani pengangkatan Dewan Pengawas BPI Danantara, yang kalau juga kita lihat selain ada Dewan Pengawas, ada Dewan Penasihat, yang mana nantinya kalau berdasarkan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto ataupun juga informasi yang kami dapatkan, nantinya yang mengisi Dewan Penasihat itu ya Presiden Prabowo mengajak para terdahulunya begitu ya, presiden-presiden terdahulu yang telah menjabat begitu, ada Presiden Jokowi dan juga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Selain itu juga mengajak ormas begitu ya untuk turut terlibat dalam pengawasan BPI Danantara. Nah, kemudian ini yang ingin saya soroti juga Pak Heri, ini kan rasio investasi di Indonesia juga mentok tadi yang sudah saya sampaikan begitu ya ke Prof. Telisa. Lalu apa yang kemudian nantinya harus dilakukan Danantara untuk kemudian bisa menarik para investor begitu? Ya, ini kan kalau Danantara ingin menarik investor itu kan kemungkinan besar dia satu joint venture ya, joint venture atau dia menerbitkan surat berharga. Atau gampangnya surat utang, sehingga kemudian investor masuk dan dana itu kemudian digunakan untuk investasi di sektor real. Nah, memang betul yang dari situ dana yang Danantara itu memang sebaiknya juga fokus
persoalan kelemahan dalam perekonomian kita itu kan salah satunya adalah kita impor bahan baku penolong. Total impor kita ini 72% itu adalah impor bahan baku penolong. Ini artinya ada processing di sini. Ini industri pengolahan. Dan industri pengolahan memang tadi seperti Bu Telisa bilang, itu kan memang menjadi ada risiko kalau perbankan pengen masuk ke situ. Kemudian memang kita sekarang lagi trennya ESG, keberlanjutan, maka energi terbarukan yang perlu didorong. Tapi kita juga punya persoalan fundamental di persoalan listrik. Kenapa? PLN dia itu pelaku regulator juga sebagai operator. Coba deh, PLN masih pegang monopoli distribusi listrik. Sekarang gini, saya mau investasi nih, energi terbarukan. Kan listrik itu strumnya saya nggak bisa bawa dalam baskom kan. Saya harus pakai transmisinya milik PLN. Artinya apa? PLN yang akan menentukan berapa dia harus membayar itu. Ini kita agak terlambat nih di kelistrikan. Coba lihat di energi. Dulu dipegang oleh Pertamina. Kemudian setelah reformasi direvisi dengan adanya SKK Migas. Kemudian juga ada BPH Migas di hilir. Nah ini kan revisi yang baik, udah Pertamina jadi operator aja. Kemudian di jalan tol. Ada juga BPJT, Badan Pengelola Jalan Tol. Dia membuat regulasi, dia yang mengawasi apa segala macam. Pemainnya Jasa Marga dan lain-lain. Tapi di listrik ini telat. Seharusnya menurut saya PLN udah jadiin aja operator. Jadiin operator supaya ada yang kontrol PLN. Nah kemudian bentuklah yang supaya ini bisa dipakai bareng-bareng nih. Gitu loh. Kan nggak mungkin orang sekarang itu tanam baru segala macam listrik gitu, pasang kabel baru kan udah nggak mungkin sekarang itu. Nah ini jadi maksud saya memang tidak mudah, dan antara juga punya persoalan ketika dia harus mencari kira-kira sektor apa yang akan dia perlu investasikan. Gitu. Tapi secara garis besar yang kita butuhkan adalah yang tadi. Nah, tapi persoalannya juga ketika kita ngomong energi terbarukan, Pak Bahlil udah ngomong, Amerika aja keluar kok dari Paris Agreement katanya, masa kita cuma anggota nggak mau pakai batu bara itu masih murah. Artinya apa ini? Ini kan sinyal yang disampaikan oleh regulator, oleh Menteri Energi bahwa batu bara akan tetap menjadi primadona. Alasannya murah, gitu ya. Nah itu persoalan itu ya. Mungkin bank dengan sukarela, batu bara kita banyak, maka dia kasih pembiayaan. Nah ini yang menurut saya soal bidang usaha. Nah kemudian kalau itu terjadi seperti Mbak Ci bilang tadi. Kemudian pemerintah mengajak mantan presiden, kemudian ormas, ada di dalam struktur Danantara. Saya kok rasanya miris dan khawatir ya. Karena sebenarnya tidak ada urgensinya mantan presiden dan ormas itu ada di dalam struktur Danantara. Ini tidak ada urgensinya menurut saya. Mau ngapain gitu loh. Ini malah berbahaya. Berbahayanya apa? DPR ini kan akan mengawasi juga Danantara. Bayangin misalnya kalau ada Pak SBY di situ, emang Demokrat berani mengkritik. Ada Bu Mega di situ, emang PDIP berani mengkritik. Nah, jangan sampai Danantara ini kemudian jadi alat negosiasi politik. Ya, kalau itu terjadi, bye-bye Danantara. Jadi silakan dikubur harapan terhadap Danantara. Bicara soal negosiasi politik ini menarik Pak Heri. Kalau kita lihat tadi juga sebetulnya informasi yang kami dapatkan dari tim di lapangan di Istana Kepresidenan Jakarta, Pandu Syahrir ini sudah tiba dan semeja dengan Pak Mulyaman Hadad yang mana ini saat ini kan masih menjadi kepala BPI Danantara begitu ya. Nah Pak Mulyaman kan kalau kita lihat istilahnya belum dalam tanda kutip belum bekerja begitu, tapi sudah ada nama-nama kemudian yang nantinya diisu atau disebutkan mencuat ini akan menjadi kepala Danantara begitu ya. Nah ini Pak Heri, Anda melihatnya bagaimana? Belum bekerja tapi sudah diganti, apakah ada aroma drama dan negosiasi politik? Dan juga di balik pergantian Mulyaman Hadad ini adakah rebutan antara proksi, misal apa megang apa, wewenang apa begitu? Ya, ini barang gemuk, gitu, sapi gemuk jadi itu Danantara itu, yang memang banyak orang yang menginginkan karena itu potensi besar gitu. Dan kemudian apakah ada pertarungan? Saya rasa ya wajar-wajar aja kalau ada pertarungan gitu ya. Nah kemudian yang paling penting bagaimana pertarungan itu pada akhirnya itu membuat Danantara menjadi sehat. Jadi artinya pertarungan itu membuat orang akan semakin banyak yang mengawasi. Karena gini kan, ini rumor loh ya, rumornya Pak yang terakhir itu kita dengar itu kan misalnya gini,
Pak Erik itu kan faktanya itu adalah gini, dia faktanya itu adalah adiknya Pak Boy Thohir. Pak Boy Thohir itu sekarang itu ada di lingkungan BUMN.